Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba anak-anakku sekalian, buku temanya buka pada halaman 22. Kita akan belajar bagaimana cara membuat kesimpulan dari bacaan. Nah, caranya kita tahu dulu apa yang disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan adalah teks bacaan yang merupakan fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi. Jadi ada informasi, tapi informasi itu ada faktanya. Itu namanya membuat kesimpulan. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk membuat kesimpulan itu harus mengumpulkan ide pokok dari setiap paragraf karena kita akan membuat kesimpulan dari bacaan. Nah, dibaca dulu bacaannya. Kemudian setelah itu pada setiap paragraf kita cari ide pokoknya. Nah, ini contohnya ya. Jadi caranya bagaimana cara menyimpulkan isi bacaan. Jadi kita baca dulu secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Kemudian kita bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ada berapa paragraf di situ? Kalau ada 5 paragraf berarti ada 5 ide pokok. Kalau ada 3 paragraf berarti ada tiga ide pokok. Nah, kemudian setelah itu menyimpulkan isi berdasarkan ide pokok tersebut. Kita buat contoh ini pada halaman 22 ya, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, yang dikatakan ide pokok itu satu kita mencari satu kalimat saja. Jangan ditulis semuanya ya anak-anakku sekalian ya. Satu kalimat saja yang mana nanti kalimat itu sudah mewakili dari satu paragraf ini. Di sini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Berarti kita akan menentukan 3 ide pokok karena ada 3 paragraf. Setiap paragraf itu ada satu ide pokok. Ide pokoknya itu sudah mewakili dari seluruh paragraf ini, dari satu paragraf ini. Nah, ini juga demikian. Yang kedua juga ada satu ide pokok, satu kalimat yang dapat mewakili daripada satu paragraf tersebut. Berarti ada tiga ide pokok. Kita contohnya yang pertama ya. Nah, kalau kita akan menentukan ide pokok, caranya anak-anakku sekalian masih ingat? Caranya ada kata, di kelas 5 sudah dipelajari ya. Ada kata yang diulang-ulang. Nah, coba di sini kita baca. Tumbuhan merupakan suatu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Pada tumbuhan terdapat bagian yaitu ada akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Fungsi dari bagian dari tubuh-tumbuhan itu bermacam-macam, ada sangat berguna bagi tumbuhan dan maupun makhluk hidup yang lain. Nah, di sini harus kita mencari satu ide pokok yang dapat mewakili dari satu paragraf ini. Dari ide pokok itu ada yang disebut dengan deduktif, masih ingat? Induktif, ineratif juga. Nah, jadi di situ kita akan mencari ide pokok yang mana kata yang diulang di situ ada tumbuhan ya. Nah, ada ide pokok yang berada di awal, di tengah, dan di akhir. Ternyata di sini tumbuhan merupakan suatu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita, atau tumbuhan merupakan suatu sumber kehidupan itu sudah mencakup dari satu paragraf ini. Berarti di situ ide pokoknya ada di awal. Kemudian pada paragraf kedua, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut sangatlah penting. Berarti di sini kata manfaat di sini sudah diulang-ulang. Nih, sudah diulang-ulang ya. Berarti di sini manfaat di sini merupakan ide pokok daripada paragraf kedua. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia itu sudah ada di awal paragraf. Berarti di situ sudah merupakan satu ide pokok. Kemudian ide pokok yang ketiga, tumbuhan dapat membuat udara sejuk karena pada siang hari tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah suatu proses pengambilan karbon dioksida di udara yang diproses tumbuhan untuk selanjutnya dikeluarkan kembali ke udara menjadi oksigen. Oksigen tersebut yang membuat udara menjadi sejuk. Kata sejuk di sini adalah kata yang diulang-ulang. Berarti di sini ini bisa juga pada awal juga bisa pada akhir. Berarti di sini juga termasuk juga adalah campuran atau disebut dengan ineratif. Jadi tumbuhan dapat membuat udara sejuk. Nah, di situ. Kalau dibuat dengan kesimpulan, tumbuhan merupakan suatu sumber kehidupan
dan tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Karena tumbuhan dapat membuat udara sejuk. Di situ sudah merupakan kesimpulan dari bacaan ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.